Hari ini kita akan melanjutkan mengenai perlawanan rakyat di Flores Timur, masih di Flores Timur, tapi kali ini di perlawanan rakyat lewat Tala. Kemarin itu kita telah mempelajari mengenai perlawanan rakyat lewat Luok, dan Pak harap itu semua dapat kalian cerna, dapat disimpan dalam pikiran, dan ketika ujian nanti kalian dapat menjawab setiap pertanyaan yang Pak berikan kepada kalian. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, Pak akan share screen untuk kalian supaya kita sama-sama belajar dan supaya kalian dapat mengikuti apa yang Pak bisa sampaikan untuk kalian. Sabar. Ya, bisa dilihat. Oke. Nah, kita mulai ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai perlawanan rakyat lewat Tala. Tapi dalam pembelajaran ini Pak sengaja untuk membahas juga dengan perlawanan lewat Luok yang sudah kita lewati kemarin. Kita sama-sama belajar untuk pertemuan hari ini. Sebenarnya videonya sudah Pak taruh di Google Classroom, tapi ini sebagai bahan untuk kita sama-sama mengerti apa yang kita pelajari dan kita tonton, supaya kalian dapat juga mengerti, oh ini maksudnya ketika saya nonton, saya baca bukunya, saya tahu ini maksudnya seperti apa. Nah, perhatikan baik-baik untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini Pak sengaja untuk memberikan yang namanya poin belajar. Poin belajar di sini Pak buat dalam 3 nomor. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 untuk pembelajaran mengenai perlawanan rakyat. Baik itu perlawanan rakyat di Flores, di Timor, di Sumba, itu ada tetap Pak buat menjadi 3 poin. Poin pertama itu Pak sebut dengan pendahuluan, poin kedua itu isi, dan poin ketiga itu penutup. Poin pertama pendahuluan dalam pembelajaran kita mengenai perlawanan rakyat di Pulau Flores dan di perlawanan rakyat di beberapa daerah di NTT itu Pak sebut dengan sebutan sebab terjadinya perlawanan. Nah, memulai dari setiap pembelajaran, baik kalian membaca buku di PLSBD maupun video pembelajaran, kalian akan disuguhkan mengenai sebab terjadinya perlawanan di suatu daerah. Kemudian di poin yang kedua ada jalannya perlawanan. Lalu yang ketiga adalah akibat dari perlawanan. Ada sebab, ada jalan, dan akhirnya akibat dari setiap perlawanan. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, namun adalah satu kesatuan dari pembelajaran kalian di kelas 6 mengenai perlawanan rakyat. Nah, kemarin kalian juga sudah melihat ada sebab terjadinya perlawanan di rakyat lewat Luok dan jalannya perlawanan yang terjadi di Pantai Mulawato dan akibat dari perlawanan yang terjadi dari rakyat tersebut. Apa yang mereka alami dan bagaimana nasib para pejuang itu akan dijelaskan pada bagian penutup atau bagian ketiga mengenai akibat dari perlawanan. Kira-kira Pak tanya sampai sini kalian masih bersama Pak dan memahami apa yang Pak sampaikan? Oke, paham ya? Pak lanjut. Nah, kita mulai dulu untuk pembahasan kita. Anak-anak, dari setiap perlawanan tentu kita punya tokoh sentral atau tokoh utama. Kalau kalian baca buku cerita atau nonton film kartun, pasti ada poin-poin atau tokoh utama yang menjadi yang menjadi pusat penceritaan dari cerita tersebut. Dalam perlawanan rakyat, tokoh utama ini dikhususkan bagi pemimpin perlawanan dan biasanya dibantu oleh para pejuang lain atau para sahabat atau kepala suku yang lain. Nah, anak-anak, dalam perlawanan atau setiap perlawanan yang terjadi di NTT, setiap pejuang ini atau pemimpin perlawanan ini tidak berjuang sendiri. Dia sering dibantu oleh para pejuang lainnya. Jadi, tetapi dialah yang memimpin atau mempelopori perlawanan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan tokoh utama dalam perlawanan rakyat yang kalian pelajari. Jadi kemarin itu Pak sempat tanya di nomor 3 atau 4 kalau Pak tidak salah, di situ Pak tanya siapa yang memimpin perlawanan rakyat dari perlawanan rakyat lewat Luok. Nah, kita lanjut. Nomor 1, pendahuluan. Anak-anak,
Kita akan membahasnya satu persatu. Sebab terjadinya perlawanan. Sebab utama. Di sini Pak langsung saja membagi dua bagian antara perlawanan rakyat Lewak Luok dan Lewak Tala. Untuk perlawanan rakyat Lewak Luok yang sudah kalian pelajari, dan kemarin juga ada soal yang Pak berikan kepada kalian, dan Pak memeriksa, namun ada beberapa yang jawabannya lengkap, ada juga yang setengah-setengah maupun ada yang tidak menjawab, ada juga yang jawabnya asal-asalan. Tapi kita lihat di sini, ini secara singkat yang Pak bisa menjelaskan kepada kalian mengenai perlawanan rakyat Lewak Luok. Anak-anak, perlawanan rakyat Lewak Luok ini disebabkan karena penangkapan Raja Don Lorenzo dan pengangkatan Raja Luis Belantaran de Rosari yang tidak disetujui oleh rakyat. Nah, penangkapan Raja Don Lorenzo ini beralasan karena Raja Don Lorenzo menghukum mati 3 orang raja dikarenakan masalah belis pada saat itu atau mas kawin. Tetapi anak-anak, hal ini juga yang menjadi penyebab Belanda kemudian dibenci adalah pengangkatan Raja Luis Belantaran de Rosari yang merupakan keluarga dari kerajaan tersebut yang juga masih saudara dengan Don Lorenzo pada saat itu. Tetapi kemudian dia ditentang oleh rakyat karena dia tidak disukai. Nah, penentangan rakyat ini ditunjukkan ketika mereka dipaksa untuk membayar pajak dan rakyat menolak. Hal ini dilaporkan oleh Raja Louis kepada Belanda dan kemudian terjadinya di mana Belanda datang dan mencoba untuk menaklukkan Lewak Luok yang tidak mau tunduk pada Raja Louis pada saat itu. Nah, ini sebab utama yang terjadi untuk perlawanan rakyat Lewak Luok. Sedangkan untuk Lewak Tala di sini karena pembayaran pajak yang dirasakan berat oleh masyarakat Lewak Tala. Tadi Pak sempat ini periksa, ada beberapa yang jawabnya sebenarnya soalnya untuk Lewak Luok, tapi dia bacanya di Lewak Tala. Itu kalau Pak tidak salah itu ada Alfanaben itu. Dia tulis pembayaran pajak yang tinggi. Nah, di sini yang Pak mau tekankan bahwa untuk Lewak Tala ini yang menjadi sebab utama adalah masalah bayar pajak yang berat yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu. Di mana rakyat pada saat itu pada awalnya dia membayar pajak menggunakan hasil bumi. Namun ketika Belanda masuk mereka harus membayar pajak menggunakan uang perak. Nah, ketika kalian membaca buku PLSBD dan menyaksikan video pembelajaran nanti, di situ ada kejadian yang sangat menyedihkan di mana orang tua di Lewak Tala terpaksa harus menjual anaknya untuk membayar pajak. Karena Belanda itu bukan hanya menagih pajak sekali setahun, bisa 6 kali setahun. Itu kalian bisa temukan dalam bacaan mengenai perlawanan rakyat Lewak Tala. Ya, ini yang bisa Pak sampaikan untuk sebab utama. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau pas? Oke, Pak lanjut. Nah, anak-anak, setelah kita lihat untuk isi atau jalannya perlawanan. Di sini Pak membagi dalam beberapa poin-poin rangkuman untuk jalannya perlawanan. Dalam buku nanti kalian bisa membaca secara lengkap. Kalian sudah mempelajari mengenai jalannya perlawanan di Lewak Luok. Yang pertama yang Pak bisa rangkum untuk kita adalah jalannya perlawanan ini dipicu oleh tembakan peringatan yang dibalas serangan oleh masyarakat Lewak Luok di pantai Mulawato. Nah, anak-anak, ini juga yang terima kasih yang sudah jawab dengan benar dan tepat, dan rata-rata ini jawabannya benar gitu. Jadi jalannya perlawanan ini karena Belanda menembakkan tembakan peringatan supaya rakyat menyerah, namun itu dikira sebagai awal mulanya terjadi penyerangan oleh Belanda. Lalu rakyat kemudian membalas serangan tersebut, dan kemudian pasukan rakyat Lewak Luok harus mundur karena korban jiwa dan kalah persenjataan. Ini kalian bisa temukan di dalam pembacaan tersebut, di mana akhirnya rakyat harus mundur ke daerah pegunungan. Nah, ini dikarenakan kemarin itu ada yang jawab karena korban jiwa saja, juga ada yang lengkap karena kalah persenjataan. Jadi, mengapa mereka harus mundur ke daerah pegunungan pada saat itu? Karena memang bukan hanya korban jiwa bagi mereka, tapi mereka juga kalah dengan persenjataan yang dimiliki oleh Belanda pada saat itu. Dan yang ketiga,
Setelah mereka mundur dan Belanda pun kemudian meminta bantuan dari Larantuka dan Kupang, kemudian mereka kembali lalu menangkap para pemimpin perlawanan rakyat Lewotala. Di situ jelas sudah di dalam buku dituliskan di situ penangkapan untuk para setiap pemimpin perlawanan rakyat Lewokluok. Nah, untuk Lewotala sendiri ada beberapa bagian juga yang akan kalian temukan dalam video pembelajaran dan buku ketika kalian membaca. Yang pertama itu dipilihnya 8 Atabreken atau orang berani yang kuat. Ini sama dengan daerah Rote, daerah Timor. Ada sebutan bagi para pahlawan-pahlawan atau pemimpin pasukan yang kalau dibilang berani atau yang kuat ini. Kalau di daerah Lewotala dikenal dengan Atabreken, kalau nanti kalian belajar perlawanan rakyat Rote itu ada Palani, kalau di Timor itu disebut dengan sebutan Meo. Nah, yang berikut setelah dipilihnya 8 orang Atabreken ini, kemudian mereka mulai melakukan penyerangan yang dipimpin oleh Aditukan di desa Riangkotek dan dusun Tanawola. Aditukan ini adalah salah seorang dari Atabreken ini, dari 8 Atabreken. Dia yang memimpin mereka untuk melakukan penyerangan pada saat itu. Dan anak-anak dari hasil penyerangan tersebut, 3 orang gugur dalam pertempuran. Sedangkan di pihak Belanda yang dipimpin oleh Sersan Ploy, tewas 7 orang. Sementara itu Aditukan sendiri terluka dan pasukan Belanda mundur untuk meminta bantuan dari Kupang. Dari hasil pertempuran mereka untuk para pemimpin rakyat Lewotala, 3 orang gugur dan 7 orang dari Belanda yang tewas. Sementara Aditukan sendiri yang memimpin perlawanan dia terluka. Lalu dari hasil pertempuran tersebut Belanda kemudian mundur untuk meminta bala bantuan dari Kupang pada saat itu. Dan yang keempat, datangnya dukungan pasukan Belanda dari Kupang menjadikan pertempuran semakin sengit. Dan pasukan rakyat Lewotala yang dipimpin oleh Padeliwung dengan dukungan pasukan gabungan 3 desa, Lewotala, Riangkotek, dan Lamatau pada akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Anak-anak, di sini ada satu pergantian kepemimpinan atau perlawanan pada waktu itu dipimpin oleh Aditukan. Ketika Aditukan terluka, kemudian perlawanan tersebut dilanjutkan oleh Padeliwung dengan bantuan dari gabungan 3 desa. Tetapi pada akhirnya Belanda yang datang dengan kekuatan penuh berhasil untuk menaklukkan perlawanan dari rakyat Lewotala. Nah, anak-anak, ini 4 hal ini kira-kira rangkuman dari jalannya pertempuran yang kalian baca dalam buku dan video pembelajaran yang Pak sudah sajikan di Google Classroom. Tinggal kalian baca dan menemukan poin-poin ini lalu menggabungkan dalam pengetahuan kalian. Oh, ternyata seperti ini jalannya perlawanan. Ada 4 poin utama yang kalian akan temukan untuk menggabungkan setiap cerita dalam jalannya perlawanan tersebut. Nah, dalam jalannya perlawanan tersebut ada juga tokoh perlawanan rakyat. Tokoh perlawanan rakyat ini untuk perlawanan rakyat Lewokluok, kemarin itu kalian ada yang menjawab Igoreang, ada juga yang menjawab lengkap. Tetapi Igoreang ini tidak berjuang sendiri seperti tadi kita sudah sampaikan. Igoreang ini dibantu oleh 4 ketua adat. Ada Kewisa Koten, Naya Lein, Subang Lein, dan Kudabeta. Sedangkan untuk Lewotala, tadi disebutkan ada Atabreken dengan pemimpin pasukannya adalah Aditukan, dibantu oleh Bokitukan, Ebang Aran, Dulihurin, Polohurin, Suba Ama, Weking, dan Pehang Tukang. Lalu pertempuran yang kedua setelah Aditukan terluka, pertempuran tersebut dipimpin oleh Padeliwung dengan bantuan dari 3 gabungan desa dari Lewotala tersebut. Nah, kira-kira Pak bertanya dulu kepada kalian, ada yang mau bertanya sebelum Pak selesai untuk menjelaskan kepada kalian? Atau penyampaian Pak kurang jelas atau pas?